Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novira Ramadhani dari kelas A3 dalam mata kuliah Dasar Biomedik 1 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisyah Nasution, SST MKM. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan yang terjadi pada pencernaan manusia, yakni diare. Apa itu diare? Diare adalah penyakit yang membuat penderitanya menjadi sering buang air besar dengan kondisi tinja yang encer. Pada umumnya, diare terjadi akibat makanan dan minuman yang terpapar virus, bakteri, atau parasit. Berdasarkan data informasi Profil Kesehatan Indonesia tahun 2017 dari Kemenkes RI, jumlah kasus diare seluruh Indonesia adalah sekitar 7 juta, dengan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare juga merupakan salah satu masalah kesehatan yang paling umum terjadi pada bayi dan anak-anak. Berdasarkan durasi terjadinya, diare juga dapat digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, diare akut, berlangsung kurang dari 2 minggu. Yang kedua, diare persisten, berlangsung sekitar 2-4 minggu. Dan yang terakhir ada diare kronis, yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Lalu, apa saja gejala diare? Diare berarti terdapat perubahan konsistensi feses dari padat menjadi encer atau berair, dan terdapat peningkatan frekuensi menjadi lebih sering. Tak hanya itu, terdapat beberapa gejala lain yang sering kali menyertai, seperti demam, mual, muntah, lemah, lesu, hingga penurunan berat badan. Apa penyebab diare? Nah, kebanyakan kasus diare akut disebabkan oleh virus. Pada anak-anak, diare paling umum disebabkan oleh rotavirus atau norovirus. Selain virus, bakteri juga merupakan salah satu penyebab umum dari diare akut. Sementara itu, diare kronis dapat disebabkan oleh gangguan pada saluran pencernaan, gangguan pada usus besar, infeksi, terapi radiasi, obat-obatan, diabetes, dan sebagainya. Lalu, bagaimana cara penanganan diare? Nah, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan untuk mencegah dehidrasi. Yang kedua, minum larutan oralit atau larutan gula garam untuk membantu pencernaan usus lebih optimal. Nah, yang ketiga, hindari susu dan produk olahannya selama 24-48 jam karena dapat memperberat kondisi diare. Nah, yang keempat, konsumsi anti diare untuk membantu menghentikan BAB yang terlalu sering. Namun, cara ini dilarang pada kondisi diare yang disertai dengan lendir, darah, atau nanah. Bila kita mengalami diare, kapan kita harus mengunjungi dokter? Kondisi pada anak-anak. Yang pertama, diare tidak hilang dalam kurun waktu 24 jam. Yang kedua, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Yang ketiga, diare disertai darah. Yang keempat, mulut dan lidah yang kering. Yang kelima, mengantuk, rewel, dan tidak merespon. Dan yang keenam, perut, mata, dan pipinya cekung. Kondisi pada orang dewasa. Yang pertama, diare berlangsung lebih dari 2 hari tanpa adanya perbaikan. Yang kedua, mengalami gejala dehidrasi, haus berlebihan, mulut dan kulit kering, lemah, pusing, urin berwarna pekat. Yang ketiga, nyeri hebat pada perut. Yang keempat, diare berwarna hitam atau disertai darah. Dan yang kelima, demam lebih dari 38 derajat Celcius. Bila kita mengalami gejala-gejala tersebut, hendaklah langsung menghubungi dokter agar gejala-gejala ini tidak semakin parah. Kebanyakan kasus diare akan hilang dengan sendirinya tanpa penanganan khusus. Namun, diare yang parah dapat menyebabkan dehidrasi. Dehidrasi terutama pada anak, bila tidak ditangani, dapat mengancam jiwa. Nah, sekian dulu video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.